Selamat datang Pak Asri. Selamat bergabung kegiatan akhir kita siang ini.
Cek satu, satu, dua, tiga. Cek. Bapak Ibu dari BPKD atau dari DPMD, silakan untuk bisa segera bergabung kegiatan kita siang hari ini. Kita tunggu dulu Bapak Ibu sekalian eh, peserta dari BPKD, Kabupaten Bekasi dan DPMD berikut pendamping desa kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat Izin, siang Pak Togap, selamat bergabung. izin dari pendamping desa sudah masuk, Pak. Siap Pak Wahyu ya. Iya, saya selaku Hmm. koordinator ya, Pak. Terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung. Mas Caca mana nih Mas Caca nih? Kita tunggu dari DPMD Bapak sekalian ya. Pak Togap ya. Iya ya, bisa gabung Bu ya.
Selamat bergabung, Mas Caca. Menunggu kehadiran Mas Caca nih, terus saya kira dimulai. Baik, Bapak sekalian, berhubung peserta kita udah lengkap ya di KPPN Bekasi, kemudian dari BPKD ada Pak Togap, mungkin nanti Ibu Yaya akan menyusul, kemudian dari DPMD dan dari pendamping desa ada Mas Caca dan Pak Wahyu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ataupun waktu yang ada mau menyisikan waktu untuk bisa kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini sebagai bagian dari tugas kita dalam rangka penyaluran transfer ke daerah dana dak fisik dan dana desa yang pada kesempatan siang hari ini kita fokus ke penyaluran dana desa di tahun 2024. Izinkan saya untuk memandu acara kegiatan pada siang hari ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan apa menjadi maksud tujuan kegiatan acara ini bisa eh, kita capai. Untuk pelaksanaan PKD hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami buka dan kami eh, mulai. Dan sebagaimana seperti biasanya, sebelum acara kita laksanakan, tentunya kita minta kepada Bu Hayu Saptaria selaku Kepala KPPN Bekasi untuk bisa memberikan sambutan dan arahan, sekaligus mungkin juga evaluasi pelaksanaan penyaluran dana desa di tahun 2004 yang di tahun 2023 sudah kita laksanakan dan mungkin ada pesan-pesan di tahun 2024 ini bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis kita ya untuk kemudian dalam proses penyaluran di tahun 2004 tentunya lebih baik di tahun 2023. Untuk kesempatan ini kami berikan waktu kepada Bu Hai Saptaria selaku Kepala KPPN Bekasi untuk sambutan dan arahannya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Anang. Sebelumnya, apakah suara saya jelas didengar? Terdengar jelas, Bu. Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk peserta FGD Kebijakan Penyaluran Dana Desa tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi, kemudian dari BPKD Kabupaten Bekasi, kemudian ini di sini saya lihat ada teman-teman yang lain ya, dan Pendamping desa. ya Dari pendamping desa, Bu. pendamping Koordinator. ya, ada Pak Wahyu. eh, Selamat datang, selamat bergabung di acara FGD Kebijakan Penyaluran Dana Desa tahun 2024. Serta teman-teman tim dari KPPN Bekasi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, meskipun di luar ya suasana mendung, hujan, tapi Alhamdulillah kita semua sehat sampai dengan pada hari ini. Semoga demikian juga untuk berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu peserta FGD pada siang hari ini, tahun 2023 kemarin telah kita lalui bersama dan Alhamdulillah ya untuk penyaluran dana desa tahun 2023 telah kita salurkan semua. Alhamdulillah juga sudah tepat waktu. Meskipun kemarin sampai dengan akhir tahun ya, di dalam data kita, meskipun sebenarnya sudah ada pernyataan juga dari surat dari Bupati Bekasi, masih terdapat satu desa yang masih tercantum ya sebagai penerima dana desa. Meskipun sebenarnya desa tersebut sebenarnya sudah dinyatakan sudah meningkat ya status desanya menjadi kelurahan ya kemarin ya beralih menjadi kelurahan sehingga tidak mendapatkan dana desa. Jadi seolah-olah tahun 2023 kemarin itu tidak tersalurkan 100% kan seperti itu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk
kita sedikit melihat di tahun 2023 kemarin ya, dalam rangka penyaluran dana desa, meskipun kemarin itu terdapat mungkin beberapa kendala, namun dapat kita lalui bersama ya, sehingga kemarin sudah alhamdulillah sesuai dengan target yang ditetapkan meskipun mepet-mepet waktunya. Nah, untuk itu kami melihat kemarin di tahun 2023 ini masih terdapat permasalahan yang berulang gitu dengan dibandingkan di periode sebelumnya, yaitu misalkan lambatnya eh, dokumen pendukung untuk penyaluran dana desa ini. Nah, ini di tahun 2024 kami berharap untuk nanti dapat disampaikan kepada seluruh pemerintah desa ya untuk dokumen-dokumen pendukung penyaluran dana desa ini agar dapat disegerakan, dapat dilengkapi ya dari Perkadesnya dan sebagainya, rekening desa ya di tahun 2024 ini, sehingga nanti untuk penyaluran dana desa setiap triwulannya itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi misalkan nanti di triwulan 1 ini nanti untuk penyaluran di tahap-tahap berikutnya mohon agar dapat disampaikan ke seluruh desa agar segera laporan realisasi penyaluran dana desa di periode sebelumnya itu dapat diselesaikan tuntas termasuk sampai dengan laporannya sehingga nanti tidak menjadi hambatan untuk penyaluran dana desa di periode selanjutnya. Kemudian juga mungkin perlunya ya peningkatan koordinasi antara KPPN, BPKD dengan DPMD. Nah, kami berharap nanti di tahun 2024 ini koordinasi antara KPPN, BPKD maupun dengan DPMD ini dapat berjalan dengan lebih baik ya, lebih komunikatif gitu ya. Sehingga informasi-informasi terbaru mungkin ya atau mungkin kendala-kendala yang kita hadapi atau nanti misalkan ada kekurangan-kekurangan dari dokumen-dokumen penyaluran ini dapat segera kita sampaikan dan dapat ditindaklanjuti. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tahun 2024 ini telah dikeluarkan mohon maaf, untuk PMK dana desanya ya. Mohon maaf sebentar. PMK nomor 145 ya untuk pengelolaan dana desa. Nah, mungkin nanti akan disampaikan ketentuan-ketentuan, barangkali ada ketentuan-ketentuan baru ya, karena kalau melihat alokasi dana desa ini nantinya akan ada persentase-persentase yang harus disalurkan dalam bentuk masih ada BLT, kemudian untuk yang lain. Nah, berapa besarnya ini nanti ketentuan-ketentuan ini mungkin nanti akan disampaikan di materi selanjutnya. Ya, itu mungkin Bapak dan Ibu tentunya kami berharap apapun kendala yang dihadapi ya oleh teman-teman di DPMD maupun di BPKAD terkait dengan penyaluran dana desa ini dapat secara aktif dikomunikasikan kepada kami sehingga kami apabila nanti ada permasalahan yang tidak dapat kami tindak lanjuti nanti dapat segera kami eskalasi untuk ke kantor pusat agar mendapatkan penyelesaian. Baik, Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan FGD Kebijakan Penyaluran Dana Desa tahun 2024 ini. Mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk berdiskusi untuk kelancaran penyaluran dana desa di tahun 2024. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayu Saptaria, Kepala KPM Bekasi yang sudah memberikan sambutannya dan juga arahan, juga termasuk evaluasi terkait penyaluran dana desa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari DPMD Kabupaten Bekasi maupun PKD Kabupaten Bekasi dan kami selaku PPK Jawa Tempat Komitmen dalam proses penyaluran TKD ini juga kami yang terima kasih sudah diberikan arahan dan
evaluasi ya terkait dengan bagaimana kemudian proses penyaluran TKD dana desa di tahun 2023 masih ada beberapa kendala dan kendala tersebut ataupun permasalahan tersebut sepertinya berulang ya terkait dengan kelengkapan dokumen yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu dan juga terkait dengan penyusunan laporan-laporan yang nantinya tentunya terkait dengan persentase paku ataupun anggaran yang disalurkan untuk Kabupaten Bekasi. Dan untuk selanjutnya mungkin dari BPKD dalam hal ini Bu Yaya ada sambutan ataupun hal yang ingin disampaikan untuk pelaksanaan penyaluran dana desa di tahun 2023 dan untuk persiapan kita penyaluran dana desa tahun 2024 dari BPKD. Silakan Bu kalau ada. Baiklah, kalau dari Bu Yaya mungkin masih terdelay. Dari DPMD sendiri mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum nanti kita menyampaikan materi terkait dengan PMK 145 ya atau mekanisme penyaluran yang mana nanti menjadi bahan diskusi kita kira-kira pointer-pointer mana yang perlu eh, stressing ya atau perlu menjadi pembahasan kita dalam rangka eh, kendala-kendala ada bisa kita mitigasi sebelumnya. Dari Pak Dedi mungkin ya yang mewakili DPMD, apakah sudah hadir dalam acara kita siang ini? Mas Caca bisa minta infonya Baik, Pak. dari Jelas DP. atau tidak Pak suaranya Pak? Ya, suaranya terdengar dengan jelas. Silakan dari Mas Caca atau Pak Dedi nih. Izin menyampaikan Pak Dedi masuk nggak ya? Pak Dedi. Ya, hari ini Pak Dedi nggak masuk ke kantor Pak. Oh gitu. Izin lagi sakit. Iya. Eh, siap. Oke. Baik, silakan yang bisa mewakili dari DPMD memberikan sambutan ya, ataupun eh, sepatah dua patah ya terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini sebelum kita melanjutkan untuk penyampaian materi terkait dengan mekanisme penyaluran dana desa di tahun 2024. Silakan mungkin Mas Caca kalau memang bisa memberikan Ya. sambutannya, memberikan waktu dan tempatnya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. yang saya hormati dari KPPN Bekasi, BPKD, dan juga Ringki DPMD. Jadi gini Pak, terkait masalah penyaluran dana desa di tahun 2024, sepertinya kita terdapat kendala Pak. Kendalanya itu ada di eh, apa ya, penetapan BLT dana desa. Di PMK 146 dijelaskan bahwa penetapan BLT ini menggunakan data P3KE atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sedangkan di kita DPMD tidak ada data tersebut, Pak. Jadi kita berkoordinasi dengan Bapeda sampai hari ini masih terus berkoordinasi. Ada syarat-syarat yang harus kita tempuh agar data P3KE itu bisa turun. Setelah data P3KI itu turun, barulah data itu bisa didistribusikan ke desa untuk diverifikasi faktual oleh desa dan ditetapkannya Perkades BLT. Jadi sampai sekarang ini Perdes APBDes murni dan juga Perkades BLT dari desa belum ada yang masuk karena penetapan BLT-nya masih terhambat. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Caca atas sambutan dan sekalian juga terkait dengan pembahasan kendala yang akan kita temui di tahun 2004 terkait dengan penyaluran dana desa. Baik, sebelumnya pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi mekanisme penyaluran dana desa di tahun 2024 yang nanti mudah-mudahan bisa kita kritisi ya sebagai bagian dari kegiatan yang kita hadiri dan kita ikutin dan mungkin juga teman-teman dari DPMD mungkin juga ada sudah pernah ikut
dan kegiatan ini, yang mana untuk mekanisme di tahun 2004 ini kita harapkan sebenarnya tidak ada yang menjadi hambatan ya, kendala ya. Karena memang di tahun 2024 ini ada penggunaan dana desa ini disalurkan dengan non-market dan unmarket ya. Artinya yang alokasinya itu sudah ditentukan maupun yang belum ditentukan ya. Sedangkan untuk yang unmarket sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Mas Caca tadi, itu ada BLT desa yang mana maksimum 20%-nya tuh ketahanan pangan hewani dan minumnya tuh 20%, dan atau untuk penurunan stunting. Untuk besaran BLT-nya sendiri 300.000 kali 12 kali jumlah KPM ya, keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian ada perubahan terkait dengan KPM BLT desa ini juga tidak dibayar kepada akibat penurunan jumlah KPM, dan desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya dan dilaporkan pada Ombudsman. Artinya ini menjadi sebuah peluang ya sebenarnya bagi desa untuk kemudian apabila dalam pelaksanaan perubahan KPM ini ada kegiatan-kegiatan prioritas desa lainnya yang ingin dibiayai dari BLT ini. Kemudian untuk penyaluran insentif desa sendiri ini diajukan terpisah ya. Kemudian alokasi insentifnya sendiri juga di sini dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai insentif desa berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kemudian terkait dengan yang non-earmark itu yang tidak ditentukan dari tahap pertama, ditentukan syarat-syaratnya, yaitu untuk peraturan desa mengenai APBDes dan surat kuasa pemindah bukuan dana desa sertai daftar RKD, perekaman baku dana desa Mark, kemudian nah ini perekaman baku realisasi stunting ya 2003 yang menganggarkan di 2003, kemudian perekaman realisasi KPM bulan Januari desa jika menganggarkan BLT tahun 2023. Di selanjutnya tagging pengajuan desa layak salur disertai daftar rincian desa melalui Ombudsman, dan terakhir adalah surat pengantar. Adapun tahap kedua tentunya nanti disyaratkan laporan realisasi dan capaian keuangan tahun anggaran 2003, kemudian laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keuangan dana desa ini misalkan minimal 40%. Tagging pengajuan desa layak salur, daftar rincian desa melalui Ombudsman, dan adanya surat pengantar. Untuk periode dokumen persyaratan ini diajukan paling lambat bulan Juni, yaitu disampaikan paling lambat 15 Juni 2024. Sedang tahap kedua itu paling cepat April, disampaikan mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun 2024. Pesan penyaluran nilai salur untuk tahap pertama itu 40% dari alokasi dana desa berdasarkan kebutuhan RMAK 1 tahun di desa selain mandiri, kemudian 60% untuk desa mandiri. Sedangkan untuk yang tahap kedua itu ada 60% dikali alokasi dana kebutuhan NMAP per tahunnya dan disalurkan berdasarkan desa selain mandiri, kemudian untuk 40%-nya berdasarkan desa mandiri. Untuk syarat tambahnya sendiri bagi desa melaksanakan BLT tahun 2023 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT di tahun 2023 untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Bagi dia yang tidak menerima penyaluran BLT selama 12 bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM, keluarga penerima manfaat, bulan ke-1 sampai dengan bulan yang disalurkan. Sedangkan ketentuan penyaluran desa untuk yang ditentukan penggunaannya, RMARK, untuk tahap pertama, itu disyaratkan adanya peraturan desa mengenai APBDes dan surat kuasa pindah bukuan dan desa serta daftar RKD, perekaman baku DDR Mark, dan desa Mark, kemudian Perkades, keputusan kepala desa penetapan KPM BLT desa jika diinginkan pada tahun 2024. Kemudian perekaman baku realisasi stunting 2003 jika menganggarkan di tahun 2024, dan perekaman realisasi KPM bulan Januari Desember jika menganggarkan BLT desa tahun anggaran 2023. Tagging pengajuan penyaluran desa layak salur disertai daftar rincian desa melalui Ombudsman dan dibuatkan surat pengantar. Sedangkan tahap kedua itu adalah laporanisasi capaian keuangan tahun anggaran 2023, kemudian laporanisasi penyerapan minimal 60% dan capaian kelurahan dan desa yang telah disalurkan minimal 40%.
Perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan triwulan yang telah dibayarkan kepada KPM hingga menganggarkan BLT. Kemudian tagging pengajuan penyalur desa layak salur sertai daftar rincian desa melalui Omsepan dan dibuatkan juga surat pengantar. Untuk periode dokumen persyaratan paling lambat bulan Juni disampaikan 15 Juni 2024 dan untuk yang tahap kedua di paling cepat bulan April disampaikan menurut keterangan akhir tahun tahun anggaran 2024. Besaran penyaluran nilai salur 60% kali alokasi dana dikurangi kebutuhan non NMAX per tahun. Kemudian untuk yang tahap kedua nilai salurnya adalah 40% kali alokasi dana desa dikurangi kebutuhan non NMAX satu tahunnya. Adapun syarat tambahannya ini adalah bagi dana desa melaksanakan BLT desa tahun 2023 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT desa tahun 2023 untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT tahun 2003 selama 12 bulan dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan ke-1 sampai dengan bulan yang disalurkan. Nah, kemudian ada penyaluran intensif desa TDD merupakan sebagian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berdasarkan kriteria tertentu. Penyaluran intensif desa dilaksanakan setelah Bupati Wali Kota melakukan surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran intensif desa dalam APBDes, kemudian penandaan pengajuan penyaluran insentif desa atau desa layak salur melalui aplikasi Omsepan disertai dengan surat pengantar. Penyaluran insentif desa di tahun anggaran berjalan dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus 2023 dan paling lambat untuk ketentuan langkah-langkah akhir tahun. Untuk alurnya tidak ada perubahan ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tahun yang sebelumnya adanya penyaluran ke RKD dari Erbun. Kemudian kalau ada pemotongan juga nanti ada pemotongan dengan dana hasil pemotongan juga ke RKD berdasarkan surat kuasa ya, menabungkan dana desa dari bupati atau wali kota. Jenis penyalurannya pagu dan desa, pagu yang tidak ditentukan penggunaan dengan pagu yang ditentukan penggunaannya. Untuk pagu yang tidak ditentukan penggunaannya itu merupakan selisih antara pagu dana desa dengan pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya. Sedangkan pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya adalah kebutuhan Indonesia untuk satu BLT desa, dua program ketahanan pangan dan hewani serta tiga program pencegahan penanganan stunting. Alurnya yang selama ini kita laksanakan sudah dilaksanakan oleh DPMD, BPKAD, dan KPPN, kami selaku PPK, dan juga Pak Ribut sebagai PP SPM juga sudah melakukan proses ini, mana setiap penerbitan SP2D juga dimulai dengan adanya rekomendasi ya dari kantor pusat untuk pengajuan tahapan-tahapan proses penyaluran dari dana desa untuk satu tahunnya. Sebagaimana juga dengan syarat-syarat salur dokumen yang harus dilengkapi dari teman-teman yang ada di Pemda dan ini di PMD dan juga dari desa-desa untuk kemudian melakukan proses penginputan dokumen untuk syarat salurnya. Dan di sini ada catatan terkait dengan langkah-langkah strategis ya. Artinya ini sebenarnya sudah kita informasikan dan kita sama-sama pahami dan sadari itu bagaimana kemudian penyaluran untuk dana desa ini juga terkait dengan surat kuasa pindah bukan dana desa, kemudian data RKD dan Perdes APBDes itu menjadi sebuah dokumen yang harus segera bisa kita selesaikan ya penerbitannya. Kemudian kita upload di dalam aplikasi Omspan. Kemudian juga menyampaikan dokumen persyaratan lainnya ya sebelum batas akhir waktu yang ditetapkan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Hayu untuk kemudian menjadi pengingat kita supaya tahun 2023 memang apabila ada yang masih seringkali mendekati batas akhir waktu untuk dilakukan uploadnya bisa lebih cepat lagi untuk kemudian mengantisipasi batasan waktu pengajuan penyaluran dana desa di tahun 2024 ini. Dan di sini juga ada langkah strategis arahan, tidak perlu menunggu semua desa sudah siap. Tapi desa-desa yang sudah saya layak salur agar diajukan permintaan penyalurannya apabila memang dalam proses pengangkapan dokumennya sudah melengkapi semuanya ya. Kemudian kesesuaian antara jumlah KPM, keluarga penerima manfaat yang direkam pada aplikasi Omspan dengan peraturan kepala desa, yang keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat KPM, PLT desa, serta kesesuaian perekaman alokasi RMAX dengan APBDes.
Dan yang jelas adalah menjaga validitas data penyerapan dana desa dengan melakukan interkoneksi Sequides dengan aplikasi Umspan. Dan yang terpenting, yang ketujuh adalah untuk menghindarkan sama sekali perilaku koruptif dan fraud ya dalam pengelolaan dana desa ini, supaya kemudian apa yang pernah terjadi di Pemda yang lainnya yang kemudian membawa akibat hukum tidak terjadi di Pemda kita dan ini di Pemda Kabupaten Bekasi, sehingga pelaksanaan kemudian tidak ada hambatan kendala yang terkait dengan tindakan-tindakan yang sifatnya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan koruptif dan kecurangan. Nah, mungkin dulu sekalian paparan yang sedikit saya sampaikan karena memang untuk secara teknisnya sebenarnya teman-teman di DPMD maupun di PKD sudah memahami ya kira-kira langkah-langkah yang selama ini sudah dilaksanakan di tahun 2023 dan tentunya tadi terkendala dengan KP P3K-nya ya P3K terkait dengan stunting dari laporan tersebut mungkin bisa dikoordinasikan lebih insentif ya antara teman-teman di PMD dengan di Bapeda dan mungkin juga dengan BPKD yang mana memang dalam proses penyaluran dana desa ini KPPN senantiasa berkomunikasi koordinasi dengan BPKD dan kemudian BPKD juga bisa men-stressing untuk bagaimana kemudian proses kelengkapan dokumen yang tadi disampaikan oleh Mas Caca dari DPMD yang kemudian jadi salah satu kendala kita ke depannya di tahun 2024 tidak mengganggu proses penyaluran tersebut. Karena mau nggak mau juga nanti dari pihak desa tentunya juga akan eh, menjadi kesulitan ya kalau kemudian sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan dana desa ini anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mereka di desanya masing-masing. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya. Mungkin terkait dengan apa yang sudah dilakukan perekaman dan bagaimana validasi yang sudah dilakukan. Bu Eni bisa memberikan laporan sedikit bagaimana kelanjutan ataupun start daripada proses penyaluran dana desa yang sudah masuk di Omsepan kita di Omsepannya KPPN. Nah, ini operator Omsepan kuasa pun KPPN atau PPK yang mana kemudian bisa diinformasikan kira-kira batasan waktu yang harus segera di eh, ingat oleh teman-teman di DPMD maupun BKAD untuk kemudian tidak menjadikan proses penyaluran menjadi terlambat. Silakan Bu ini nanti sebelum diskusi lebih lanjut bisa menginformasikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di KPPN dalam hal ini mengelola penyalur dana desa terkait dengan apa yang sudah terpampang tersaji di Omsepan untuk bisa kita validasi ya dokumen-dokumen sudah diupload oleh teman-teman dari Pemda. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Eni. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari aplikasi Umspan KPPN ini masih belum ada satupun yang diupload oleh DPMD, Pak. Mungkin yang perlu yang bisa secara simultan dilakukan, Mas Caca, ini untuk rincian desa per desa itu rekening dan surat pemindah bukuan aja yang masih bisa. Yang bisa dilakukan sambil menunggu itu data kemungkinan ekstrim untuk membuat KPM. Itu aja sih. Yang lain menunggu dari DPMD otomatis. Gimana Mas Caca? Baik Bu, sampai saat ini ya kita juga masih menunggu Bu data dari eh, Bapeda terkait miskin ekstrim ya, karena ada proses menyerahkan data dari dari Bapeda ke DPMD itu data miskin itu ada prosesnya ternyata Bu ya, seperti berita acara antara kepala dinas dengan badan. Jadi antara kepala nih, saya makan ya cuma di bawahnya nih, hanya menunggu aja nih. Jadi prosesnya itu ada di kepala. Sampai sekarang Bapeda masih menunggu surat permohonan data P3KE sudah saya buat permohonan datanya.
sudah saya upload juga ke Sate sampai sekarang surat tersebut masih belum di TTE oleh Kepala Dinas, sedangkan Bapeda sudah menunggu nih suratnya. Itu udah saya buat dari tanggal 19 Januari, sekarang udah tanggal 29 Januari, berarti udah 10 hari itu surat buku. Kalau untuk daftar RKD itu udah bisa disiapkan belum? Data apa Bu? RKD. Data rekening desa. Ya. Ah, data rekening desa masih on proses mungkin Bu ya, karena rekening tidak ada yang berubah. Kita tinggal upload berkas yang kemarin juga, tinggal menghilangkan nama desa Setiasih. Gitu Bu. Ya, ya itu bisa disiapkan karena kan pakai Excel ya, Mas. Ah, siap, siap Bu. Segera Mm-mm. Bu, segera Bu. Ya. Sama surat kuasa pemindah bukuan dana desa ya. Surat kuasa pemindah bukuan dana desa, baik Bu. Mm-mm. Itu aja sih yang bisa disiapkan karena kalau untuk yang dana desa ditentukan dan tidak ditentukan otomatis harus menunggu dari Bapeda itu. Iya Bu. Itu aja Pak Anang. Baik, terima kasih Bu Eni dan Mas Caca tadi sebagaimana paparan yang sudah disampaikan memang ya untuk surat kuasa mindah bukuan ke RKD dan juga terkait dengan APBD juga, kemudian jumlah penerima juga ya, KPM, juga hal-hal lain yang tentunya ini menjadi tugas yang sangat berat ya bagi teman-teman di PMD dengan kondisi tadi yang disampaikan ya untuk satu konsep surat aja sampai nunggu 10 hari ya belum ditandatangani dan mungkin ini juga menjadi apa ya, catatan bagi kita ada yang ada di KPPN dalam hal ini kami selaku pengelola transfer ke daerah ya dalam hal ini selaku PPK dan BPSPM karena bagaimanapun proses kemajuan tagihan itu sendiri memang kami menunggu dari teman-teman di Pemda dalam ini PIC di DPMD maupun di BKD dan kami harapkan memang permasalahan-permasalahannya sifatnya koordinasi antar dinas dan badan ya mungkin di Pemda untuk bisa ditingkatkan ya dan harapan kami sebenarnya dari kepala dinas maupun kepala badan bisa juga kemudian berkomunikasi ya dengan kami di KPPN hal-hal apa yang kemudian bisa meningkatkan kembali ya koordinasi yang mungkin sudah berjalan dengan baik di tahun 2023, namun di awal tahun ini tahun 2024 sepertinya memang perlu apa ya perlu sedikit penyegaran dikarenakan mungkin pimpinan masing-masing badan dan dinas ini mungkin ada pergantian ya sehingga kita yang dalam prosesnya menunggu keputusan dari beliau-beliaunya sepertinya juga tidak bisa apa ya istilahnya menekan lebih lanjut ya untuk segera dokumen-dokumen yang menjadi syarat salur untuk penyelenggaraan desa ini bisa diselesaikan oleh beliaunya gitu dan mungkin harapan kami juga di sini mengharapkan arahan juga dari Bu Hayu ya selaku Kepala KPN Bekasi kira-kira langkah apa yang bisa kami lakukan selaku pengelola penyalur TKD itu khusus dana desa ini sehingga nanti bisa menjadi pendorong koordinasi antar dinas dan badan, khususnya BKD dan DPMD juga untuk koordinator pendamping desa juga, untuk kemudian sama-sama tidak lagi ada artinya ini kan sebenarnya sifatnya bukan teknis ya akhirnya ya bukan non teknis ya hanya karena perhatian komitmen dari pimpinan aja sebenarnya yang kemudian menjadi salah satu kendala kita bisa bekerja dengan cepat sesuai dengan ketentuan untuk dalam rangka ya itu tadi supaya dokumen-dokumen yang menjadi keperluan secara salur itu bisa segera ya kan bisa kita segera penuhi dalam rangka dalam proses nanti pengajuan tagihan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Itu memang sudah menjadi catatan langkah-langkah strategis yang harus kita laksanakan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita membuka sesi diskusi dan hal ini mungkin lebih fleksibel aja ya, kita tidak membatasi. Mungkin dari teman-teman KPPN yang lainnya mungkin bisa memberikan perspektif pandangannya berbeda ya. Mungkin khususnya bagaimana kemudian SPP
SPM penyaluran transfer ke daerah khususnya dana desa ini kami buat, kemudian divalidasi oleh pejabat pembuat SPM dalam ini oleh Pak Ribut sampai ke KPPS dan kuasa pun, kemudian dilakukan proses tagihan kita di seksi penyerahan dana. Mungkin Pak Kunto ya bisa memberikan gambaran sedikit nih, kira-kira apakah dokumen-dokumen ataupun tagihan terkait dengan penyaluran transfer ke daerah khususnya dana desa ini perlu perhatian khusus gitu ya. Kira-kira apa-apa yang perlu menjadi catatan kami sehingga tidak menjadikan kesulitan bagi teman-teman KPP selaku kuasa pun dalam hal ini seksi PD. Mungkin waktu dan kesempatan kami berikan ke Pak Kunto. Dan sekalian bisa kenalan ya Bapak sekalian ya. Jadi di sini Pak Kunto ini kepala seksi PD, kemudian saya kepala seksi bank, kemudian Pak Ribut kepala seksi Vera. Nah, ini bos-bos masing lama ya. Pak Toga mungkin sudah kenalin kita. Tapi khusus untuk petugas operator laporan, kita ada personil baru ya. Kita perkenalkan Pak Asridai. Pak Asridai ini kemarin yang ada di CPD bergeser di seksi Vera dan beliau menjadi bagian dari proses pelaksanaan kegiatan penyaluran dan pelaporan terkait transfer ke daerah khususnya dana desa. Baik Pak Kunto, maaf silakan untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Anang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi juga Waalaikumsalam. diperkenalkan ya, saya Kepala Seksi Penyerahan Dana di KPPN Bekasi. Terkait dengan pencarian PKD ya, per daerah mungkin kalau misalnya selama ini udah cukup bagus ya. Jadi untuk apa mungkin yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan dan apa uraian pada di SPM-nya mungkin itu yang perlu diperhatikan. Tapi selama ini udah cukup baik ya kita dia sama antara KPPN dan eh, Pemda ya mungkin sudah cukup baik, mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa dipertahankan untuk kerjasama kita ya antara KPPN dan Pemda, mungkin mudah-mudahan eh, semakin baik lagi untuk koordinasi kita ya KPPN dan Pemda. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak Anang. Baik, terima kasih Pak Kunto atas eh, pernyataannya ya terkait dengan penyaluran tiga dana desa. Tentunya kami juga banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Kunto selaku Kepala Seksi Penyerahan Dana Kabupaten Kuasa Pun yang sudah memproses tagihan-tagihan kami ya selaku Satker penyalur TKD dana desa sehingga dalam prosesnya eh, transfer dari rekening KUN ya kan ke RKD bisa berjalan dengan lancar dan tentunya ini sangat-sangat membantu kami dalam proses penyaluran yang menjadi tanggung jawab yang selama ini kami laksanakan. Nah, mungkin juga ini perlu kita dengarkan suara Pak Ribut Santosa ya, ya selaku PPSPM yang mau nggak mau ya tetap melakukan proses validasi verifikasi atas SPP yang kami buat selaku PPK untuk Satker penyalur TKD dan kira-kira apa menjadi koreksi dan evaluasi SPP yang kami buat. Mangga silakan Pak Ribut untuk menyampaikan pernyataannya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ribut. Terima kasih Pak Anang. Memang untuk penyaluran TKD yang khusus dan desa ini di Desember itu memberikan perhatian yang sangat utama. Kita selalu dimonitor Bapak Ibu ya. Kecepatan kita dalam penyaluran desa, penyaluran dana desa. TKD khusus dana desa ini KPPN itu menyalurkan dana desa dari RKUN ke RKD itu paling lambat 5 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan benar. Meskipun 5 hari kerja batas waktu paling lambat, kita usahakan secepat mungkin. Kalau bisa 1 hari kerja, 1 hari kerja. Kalau bisa 2 hari kerja. Semakin cepat kita salurkan pun kita mendapat poin yang baik. Untuk itu, seperti yang disampaikan Pak Anang tadi mengenai langkah-langkah strategis penyaluran dan desa itu
perlu menjadi perhatian utama, yaitu mengenai percepatan penerbitan surat kuasa pemindahan dana desa, daftar RKD, Perdes, atau lain sebagainya, sehingga dokumen pesan penyaluran itu bisa lebih cepat disalurkan. Meskipun batasnya adalah tanggal 15 Juni itu adalah batas paling lambat ya. Sementara untuk penyaluran tahap 2 itu paling cepat bulan April. Kalau bisa kita bisa tahap 2 itu bisa paling cepat bulan April, sehingga yang tahap 1 itu dokumen-dokumen itu bisa persyaratan bisa disampaikan melalui depan itu sebelum bulan April ya, sehingga kita bisa cepat menyalurkan dana desa. Mungkin itu Pak Anang yang bisa kami sampaikan. Dan yang utama adalah kita semua saling bahu-membahu untuk bagaimana mempercepat proses penyampaian dokumen persyaratan itu secara baik dan benar dan sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih Pak Anang. Baik, terima kasih Pak Ribut atas penyampaian hal yang terkait dengan apa yang menjadi tugas BPSPM. Dan sekali lagi juga kami selaku PPK, Satker Penyalur TKD khususnya dana desa juga mengucapkan banyak terima kasih ya. Tapi sebenarnya ya baiknya PPK dan BPSPM ini juga lebih banyak berdebatnya ya untuk supaya menjaga keorisinalan dan akuntabilitas dari dokumen penyaluran ya. Jadi kalau antara PPK dan BPSPM itu nggak ada silang pendapat, nah ini agak bahaya nih ya kan. Jadi harus harus ada silang pendapat nih kalau memang ada kelengkapannya kurang lengkap ya tentunya BPSPM akan mengembalikan untuk dilengkapin. Jadi bukan kemudian untuk kita loloskan kemudian jadi permasalahan di kemudian hari. Seperti itu Pak Ribut ya. Jadi kalau memang ada dokumen SPP kami pernah memang ada kekurangan untuk bisa kami lengkapin. Terima kasih Pak Ribut atas kerjasama kita di tahun 2003 dan kita akan berlanjut kerjasama kita selaku validasi verifikator dari surat perintah pembayaran yang mana tentunya Pak Ribut ini lebih banyak aturannya diketahui karena sebagai PPSPM lebih banyak tahu daripada PPK ya. Kalau PPK ini kan tinggal digebuk aja istilahnya kalau memang tidak sesuai dengan aturan. Baik, mungkin itu yang terkait apa menjadi mekanisme penyaluran dana desa di tahun 2024. Dan harapan kami tadi sebenarnya kami menghendaki adanya pertemuan koordinasi tripartit antar pimpinan gitu ya dari kepala dinas, DPMD, ini kemudian dengan kepala badan BPKD, kemudian dengan kepala KPPN, kemudian sama-sama eh, apa yang mensepakati membuat komitmen dalam rangka tahun 2024 ini menjadi sebuah tantangan bersama dan kemudian teman-teman di tataran pelaksana di teknis juga bisa nyaman ya, nyaman untuk melaksanakan tugasnya, tidak kemudian antara tuntutan kita yang menghendaki percepatan, tapi di sisi lain pimpinan juga mungkin juga bukan tidak berkomitmen, tapi banyaknya tugas-tugas yang mereka juga laksanakan sehingga terkesan ada keterlambatan ya, ada kelambatan dari pimpinan untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang seharusnya segera bisa diselesaikan. Dan mudah-mudahan hal ini juga bisa kita apa ya kita schedulekan ya nanti kita coba komunikasikan dengan teman-teman di BPKD, mungkin kami dengan Bu Yaya, kemudian dengan di DPMD, mungkin dengan Pak Edi ya, kemudian kita bisa kira-kira eh, perlu perlu level pimpinan untuk bisa bertemu bersama ya, kemudian untuk bisa ya paling tidak nanti menjadikan kelancaran dari tugas-tugas kita secara teknisnya itu artinya tidak terkendala dalam hal kemudian ketidaktahuan mungkin ya ataupun schedule waktu yang seharusnya memang menjadi catatan terkait dengan batas waktu pengajuan, batas waktu penyelesaian dokumen-dokumen itu oleh para pimpinan. Nah, sementara ini di tengah-tengah kita juga hadir teman dari pendamping desa ya, dalam hal ini Pak Wahyu. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan Pak, mungkin terkait dengan kesulitan-kesulitan atau kemudian langkah-langkah yang sudah diambil ya selama ini, kemudian bisa menjadikan desa-desa yang menjadi koordinator dari Pak Wahyu ini bisa
menerima atau kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana desa. Termasuk juga kira-kira apa yang kiranya menjadi koreksi ataupun saran kepada kami di KPPN, kemudian di DPMD maupun di PKD. Silakan Pak, nanti bisa menjadi catatan kita bersama untuk kemudian di tahun 2004 apa menjadi catatan koreksi itu tidak terulang kembali. Waktu dan tempat kami silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Anang. Suaranya jelas ya, Bapak Ibu. Dengar dengan jelas Pak Ya, Wahyu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hormat saya kepada jajaran KPPN Bekasi, eh, perwakilan dari DPMD, Gaca, dan dari BPKD. Mungkin kami hanya bisa memberikan sebuah informasi terkait dari segi di lapangan ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun tupoksi kami ada langsung di lapangan. Mungkin ketika kami melihat PMK 145 dan 146 tahun 2023 ini dikeluarkan, kita melihat bahwa ini adalah skema percepatan dalam penyaluran dana desa di tahun 2024. Yang mana memang di tahun 2023 itu juga memang sudah ada upaya percepatan. Dan kami melihat ini adalah sebenarnya dari awal penyaluran dana desa merupakan sebuah kegiatan rutinitas yang bersifat administratif sebenarnya. Dan pemerintah desa sampai saat ini sih pada posisinya hanya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pendukung-pendukung untuk salur dana desa itu. Hanya saja memang betul bahwa di tiap tahun ini ya kendalanya ada di tingkat pemerintah kabupaten yang secara administratif sebagai syarat utama untuk pemenuhan penyaluran dana desa. Kami berharap bahwa eh, ada sinkronisasi terkait OPD-OPD yang terkait dengan pemenuhan-pemenuhan sebagai dasar salur dana desa tersebut. Kami melihat juga memang belum ada satu kesamaan visi dalam penyaluran dana desa ini. Dan mungkin juga itu didasari oleh mungkin beberapa terjadi perpindahan-perpindahan kepala-kepala dinas atau kepala badan yang memang ketika baru kepala dinasnya mungkin belum ada pengalaman sebelum dalam salur dana desa tersebut. Kami melihat pada PMK ini eh, desa sebenarnya respon karena bagaimanapun informasi-informasi yang tersampaikan kan bisa sangat cepat ya pada saat ini gitu. Dilakukan dengan media-media digital dan informasi-informasi langsung. Hanya di lapangan kami melihat bahwa karena ada kekurangan sosialisasi dalam penyampaian peraturan-peraturan dan mekanisme-mekanisme tentang salur dana desa ini kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa itu bersifat hanya aktual saja. Artinya mereka menunggu informasi dari atas, apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu dibereskan, mereka kejar, mereka sampaikan. Namun kendala ketika di tingkat kabupaten yang ya, sebagai pemegang kewenangan untuk pencairan atau penyaluran dana desa ini tidak sejalan dengan kinerja yang ada di pemerintah desa, itu akan menjadi sebuah kesulitan juga seperti itu. Secara pendampingan di desa ini kami hanya bersifat asistensi dan advokasi saja gitu loh Bapak Ibu. Jadi secara urusan administrasi untuk penyaluran dana desa kita memang tidak banyak peranannya, hanya bagaimana membantu DPMD apabila ada kendala-kendala hambatan ketika pemenuhan syarat-syarat pendukung harus
terpenuhi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Perlu disampaikan juga bahwa yang menjadi kebingungan di pemerintah desa saat ini mengikuti skema PMK 145 dan 146 ini Pak adalah adanya tipe dana desa yang ditentukan dan yang tidak ditentukan itu. Belum juga tersampaikan bahwa skema dana desa yang ditentukan itu dicairkan 60% tahap pertama, 40% di tahap selanjutnya. Dan yang untuk dana desa yang tidak ditentukan itu 40% di tahap awal, 60% di tahap kemudian, kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi sebuah kebingungan juga sih gitu. Bagi nanti perencanaan-perencanaan di desa yang belum memahami konteks tersebut. Intinya saya hanya bisa menyampaikan bahwa perlu ditekankan dan dikuatkan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi maupun dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian desa yang terkait di desa. Kami pendamping desa hanya satu Pak pegangan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi kami tugasnya hanya bagaimana ketika desa menerima dana desa di rekening desanya itu menggunakan sesuai dengan prioritas-prioritas yang telah ditentukan dalam nomenklatur Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tersebut. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak untuk masukan pada FGD ini. Kurang lebihnya nanti sering berjalan akan diinformasikan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu dari beberapa poin catatan yang disampaikan oleh Pak Wahyu yang menjadi semacam pengingat bagi kita ya, khususnya teman-teman di dinas terkait. Dalam ini terkait dengan dokumen-dokumen laporan yang nanti menjadi syarat penyaluran di administrasi yang perlu dilakukan koordinasi lebih intens ya tentunya dan menjadi langkah bersama. Kemudian juga adanya ketentuan tahun 2004 itu terkait dengan EKMA dan non-EKMA-nya ya yang ditentukan dan tidak ditentukan untuk dana desa yang kemudian dialokasikan dengan persentase yang sudah ditentukan. Dan memang ini hal-hal yang mudah-mudahan nanti juga kami mendapatkan pencerahan ya karena pada waktu kegiatan Rakortek yang kami terima kita belum mendapatkan apa menjadi dasar ya kemudian persentase itu ditentukan di tahun 2004 ini ya kan tidak ditentukan di tahun 2003 dan kira-kira kebaikan apa yang nanti didapat ya kan apakah justru semakin memperlambat proses penyaluran atau semakin mempercepat ya persentase yang kemudian ditentukan adanya klaster mana dana desa yang memang sudah ditentukan peruntukannya maupun tidak ditentukan peruntukannya ya kemudian juga ada intensif tadi juga ya kan intensif dana desa IDD yang tentunya nanti juga hal yang mungkin baru juga ya tahun 2004 yang tentunya juga sepertinya memang akan ada dana-dana kucuran dari pemerintah pusat ya ke daerah khususnya desa itu yang sifatnya itu akan disalurkan ya, salurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka kemudian menambah insentifnya lebih besar dalam hal ini supaya ada peran serta aktif ya kan, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan nilai gitu kan yang bisa ditentukan untuk kemudian suatu desa bisa mendapatkan tambahan pembiayaan dana dari pemerintah pusat. Sepertinya seperti itu catatan-catatan yang pernah kami terima sebelumnya. Dan mungkin Pak Wahyu dan teman-teman di Pemda juga perlu ketahui bahwasanya untuk mekanisme penyaluran dana desa ini sendiri memang kita di KPPN tidak berdiri sendiri karena di Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang secara khusus ya kan mengatur lebih detail ya persyaratan kebijakan-kebijakan sedangkan kita di sini posisinya sebenarnya sama. Kalau Pak Wahyu hanya asistensi dan pendampingan terkait dengan apa menjadi aturan peraturan Menteri Dalam Negeri dalam prosesnya terkait dengan prioritas-prioritas apa yang harus dilaksanakan oleh desa untuk pelaksanaan kegiatan apa, terkait dengan penganggaran desa ini. Kami pun sebenarnya juga di KPPN dalam rangka itu prosesnya hanya menyalurkan ya. Cuma kami juga diberikan tanggung jawab kemudian bagaimana penyaluran tersebut
seperti sampaikan oleh Pak Ribut tadi, sudah tentukan waktunya, ya kan, begitu tema 3 5 hari kalau selesai, kita bisa proses lebih cepat dan tentunya dengan akuntabilitas yang tinggi, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya seperti itu, dan terima kasih sudah menjadi masukan. Nanti kemudian akan kami coba gali lagi Pak Wahyu untuk pertimbangan kenapa ada NMAK dan non-NMAK itu ya untuk dana desa ini. Dan kembali juga teman-teman yang ada di BPKD ya, mungkin dalam hal ini Pak Togap atau Bu Yaya bisa memberikan komentar ya Pak ya untuk bagaimana kemudian apa yang menjadi kendala terkait dengan penyaluran TKD khususnya dari desa ini, yang mungkin bisa terinformasikan kepada kami yang di bawah ini, khususnya yang di luar. Dalam hal ini KPPN ini kesulitannya ya kalau harus memberikan sosialisasi, tentunya nggak bisa langsung ke desa gitu ya, harus melalui teman-teman di BPKD maupun di DPMD. Sedangkan kami juga perlu kami sampaikan juga agak kesulitan untuk melakukan koordinasi yang intens gitu ya dalam suatu waktu tertentu. Dan mudah-mudahan di tahun 2004 dengan adanya informasi semakin kita meningkatkan koordinasi level pimpinan nantinya bisa memberikan pintu masuk yang lebih ini ya, lebih mudah gitu ya, untuk kemudian kita bisa bagaimana yang menjadi toolnya KPPN untuk bisa diinformasikan ke teman-teman di DPMD khususnya maupun ke desa pada khususnya juga, dan kemudian apa-apa menjadi toolnya teman-teman di PPKD terkait dengan mekanisme penyaluran dan desa ini. Nah, mungkin untuk bisa memberikan informasi yang sekiranya bisa disampaikan dari sisi perspektif PPKD, mungkin Pak Toga atau Bu Yaya bisa menyampaikan hal tersebut. Waktu dan tempat yang persilakan Pak. Silakan Pak Togap atau Bu Yaya. Selamat siang Pak. Maaf, lagi kedatangan tamu soalnya. Oh iya, dia terpecah Pak ya, konsentrasi ya. Iya. Ya silakan Pak, mungkin ada komentar atau tanggapan dari Pak Togap nih kan, yang menjadi permasalahan adalah kalau di PMD kan terkait untuk kelengkapan dokumen saru ini kan biasanya terkendala, mungkin dari OPD lainnya itu yang menjadi eh, sumber dari dokumen-dokumen yang harus menjadi sasar itu yang sangat sulit untuk kemudian didapat ya. Contohnya tadi dari DPMD, Mas Caca sudah bilang sudah bikin surat nih ya kan terkait dengan P3K ini ya kan ke Bapeda atau ke kepala dinasnya sampai 10 hari yang waktu berjalan masih belum ada eksekusi ya dari pimpinan. Demikian juga mungkin informasi apa yang bisa disampaikan teman-teman di PKD untuk itu, dan kiranya mungkin bisa menjadi apa ya, kalau bagi kami sih BPKD bagi KPPN itu mitra strategis ya, karena bisa mengkomunikasikan, menghubungkan apa menjadi kepentingan kami di KPPN dengan teman-teman yang ada di DPMD maupun yang ada di desa-desa, khususnya kepada pendamping desa seperti Pak Wahyu tadi, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk itu. Nah, kira-kira tanggapan komentar dari BPKD seperti apa Pak Togap? Mungkin kira bisa di-share ke kami di kesempatan kita hari ini. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Kalau di kami kan menerima semua berkas dari pengajuan DPMD Pak ya. Jadi kalau misalkan berkas itu sudah baik, sudah lengkap, kami langsung mengajukan ke KPPN. Tapi terkadang mungkin ada mungkin satu satu dua hal kayak KPM-nya atau kayak tanda tangannya atau namanya, ya mungkin itu bisa disusul. Cuman sih kalau bisa sih kalau misalkan terkadang saya juga lihat desa yang udah bagus, sudah persyaratannya memenuhi, dia kadang sampai nunggu-nunggu yang belum 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 selesai gitu. Kadang kasihan juga, mungkin kalau bisa sih langsung diproses aja yang sudah ada gitu. Jadi tidak menunggu, kasihan. Saya sering tuh dari Pak Asep
dia mungkin sekarang udah nggak ini lagi ya. Dulu dulu dengan Pak Asep terkadang gitu Pak. Udah yang ini dulu aja, yang sudah oke diproses aja gitu. Jadi sebenarnya mah kalau di kami mah tinggal menunggu aja dari DPMD. Kadang juga saya berkoordinasi juga dengan Pak Caca. Pak ini gimana biar langsung di ini aja kalau kalau mau sebagian dulu gitu. Jadi biar nggak ada apa keterlambatan juga dalam penyaluran ke desa gitu. Itu aja sih Pak. Makasih Pak Togap atas tanggapan komentarnya yang berkenaan dengan syarat-syarat dokumen ya. Yang jelas mungkin harapan kami mungkin apa yang menjadi kendala teman-teman di DPMD ya dalam hal ini untuk kelengkapan dokumen bisa juga disampaikan kemudian di level pimpinan atau kemudian bisa untuk diketahui ya artinya di level bawah seperti kita ini sebenarnya kondisinya tidak seterusnya lagi baik-baik saja gitu kan. Ada kira-kira yang perlu menjadi perhatian pimpinan untuk kemudian apa yang menjadi kendala kita di bawah itu tidak sebenarnya menjadi tanggungan gitu ya, tanggungan teman-teman di level bawah yang pada akhirnya di saat injury time nantinya tentunya akan menjadi kesulitan juga bagi pimpinan-pimpinan untuk kemudian untuk segera bisa ya mensikapi atau memberikan putusan atas dokumen-dokumen yang harusnya itu sudah bisa dieksekusi sebelumnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Tapi karena memang tidak diinformasikan ke pimpinan dan seperti sifatnya pimpinan kok sepertinya ditodong itu ya sudah 1 hari sebelum batas waktu tiba-tiba dimintakan eksekusi untuk proses persetujuan seperti itu sifatnya dan hal itu bisa dikonfirmasikan ya ke pimpinan yang lebih tinggi gitu. Dan yang jelas sih harapan kami juga adanya komunikasi yang intens gitu ya dengan antar level pimpinan kami di KPPN, khususnya Kepala KPPN Bekasi tentunya bisa lebih banyak terhubungi ya, terkomunikasi dengan kepala badan, dengan kepala dinas, atau minimal kepala bidang yang menjadi PIC ya di masing-masing dinas maupun di BKD sehingga itu tadi sifatnya yang tentunya menjadi kewenangan level pimpinan itu tidak menjadikan sesuatu menjadi hambatan gitu, tapi justru menjadi eh, hal-hal yang sebenarnya membantu ya, sebetulnya menjadi sangat-sangat pendorong bagi kita yang dalam hal proses di bawah ini untuk segera menyelesaikan apa menjadi tugas kita masing-masing. Nah, mungkin seperti itu. Dan mungkin selain terkait dengan kebijakan, tentunya ada faktor terpenting dalam ini ada aplikasi ya, ada aplikasi Omsepan yang digunakan maupun aplikasi apa kalau di Pemda sistem keuangan daerah ya yang harus apa ya istilahnya terkoneksi gitu ya. Nah, untuk aplikasi mungkin dari Mas Daru mungkin bisa menginformasikan Mas kira-kira update aplikasi terkait dengan TKD ini di Omsepan apakah ada update terbaru untuk menu-menu terbarunya atau masih tetap menggunakan menu-menu yang sudah ada di tahun 2003 dan kemudian kira-kira apa yang seringkali menjadi kendala terkait dengan aplikasi ini yang bisa menjadi trik ya atau menjadi clue untuk kemudian teman-teman di DPMD maupun di BKD apabila menemukan kesulitan atau kendala terkait aplikasi terkhusus lagi apabila mendekati masa-masa mungkin di batas waktu akhir apa batas waktu pengajuan ya biasanya kan itu lalu lintas sangat padat. Nah, bagaimana kemudian bisa menggunakan trik-trik yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman di BPKD maupun di DPMD supaya tidak terkendala dari sisi proses aplikasinya. Nah, mungkin waktu yang tepat kami persilakan Mas Daru. Ya, baik. Terima kasih Pak Anang, eh, Bapak Ibu sekalian, para tim penyalur dana desa ya di masing-masing stakeholder. Mengenai aplikasi yang kita gunakan saat ini kan masih menggunakan Omspan ya. Nah, di dalam Omspan ini biasanya yang kita set up untuk awal tahunnya berarti nanti agar tidak menjadi kendala ya nanti di set up di referensi jabatan dan juga di bagian rekening jika terdapat perubahan sehingga kami di KPPN juga ketika menyalurkan itu kan berdasarkan dari sistem. Jadi di perlu diketahui bahwasanya
antara yang diinput inputan itu semua istilahnya hanya ada di Pemda ataupun bahkan mungkin di Pemda hanya menginput sebatas nomor rekening karena dari jumlah pun sudah ditetapkan kira-kira seperti itu sehingga semua data itu terproses menggunakan sistem dan tidak ada proses inputan manual baik itu dari data supplier atau data penerima per desa kemudian jumlah jumlah yang disalurkan untuk setiap desa per batch penyaluran itu juga tidak ada inputan manualnya dan juga termasuk tadi yang uraian pada SPP maupun SPM itu pun juga tidak ada eh, tools atau tidak ada yang bisa kita edit dari sistem sehingga di sini memang kita harus mengerti benar-benar terkait updating yang ada di sistem. Nah, mungkin untuk penyaluran 2024 eh, sepertinya akan ada pembaruan ya, akan ada pembaruan terkait login tahunnya dan juga mekanismenya mekanisme yang ada di aplikasi Omspan apalagi dengan adanya peraturan terbaru yang memang ada kebijakan penyaluran terbaru biasanya nanti akan mengikuti perubahan sistem itu akan mengikuti sambil kita menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di 2023. Mungkin kiranya itu Pak Anang yang bisa saya sampaikan singkat saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Daru yang sudah memberikan informasi ya terkait dengan penggunaan aplikasi. Kalau memang nanti dari teman-teman di PMD maupun BKD ada kendala ya secara teknis, nanti bisa dikonsultasikan ke Mas Daru ya, karena kita juga selaku eh, pejabat penyalur pengelola keuangan perbendaharaan dari Satker TKD khususnya dari desa ini juga hanya sebagai user ya. Nanti kalau ditanya terkait dengan program kemudian hal yang sifatnya teknis, tentunya kami akan berkonsultasi juga kepada Mas Daru ya terkait untuk penggunaan aplikasinya. Demikian juga kalau kemudian kadang-kadang ada juga beberapa teman gitu ya di Pemda yang kemudian mengaitkan aplikasi kita dengan aplikasi yang ada di Pemda gitu. Sementara kita juga wujud dan bentuknya kadang-kadang kita tidak pernah kenal gitu ya dengan aplikasi yang di Pemda. Nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Kalau memang ternyata itu eh, bersinggungan atau kemudian eh, terkoneksi dengan apa yang menjadi kepentingan dalam proses penyaluran ini. Seperti itu kiranya. Dan nyata tidak terasa ya Bapak sekalian ya, hampir 1 jam setengah kita melakukan diskusi yang sifatnya memang diskusi yang tidak terlalu kaku ya, soalnya ya kita bisa secara santai. Dan mungkin secara khusus karena waktu sudah menunjukkan jam 3:08, secara khusus mungkin kami bisa mintakan arahan terakhir ya Bu untuk kegiatan kita hari ini dari Bu Hayu nih, khusus supaya bisa diketahui teman-teman di BPKD dan teman-teman di PMD dan juga teman-teman di pendamping desa dan juga Wahyu kira-kira nanti apa menjadi stressing kami di KPPN dan apa menjadi arahan beliau yang harus kami laksanakan juga nantinya karena ke depan memang sinergi kami dengan Pemda ini sangat-sangat harus lebih dekat lagi ya lebih erat gitu ya karena hal-hal tertentu terkait dengan keuangan daerah juga kami harus mengetahui juga. Nah, hal seperti itu tentunya bisa dimulai ya dari proses penyaluran transfer ke daerah ini karena sama-sama berkepentingan untuk itu dan ya kita bisa saling bersinergi dan bagaimana bentuk sinerginya dan kelanjutannya nanti ya kita akan coba mendengarkan apa menjadi arahan Bu Hai ya tahun 2024 ini dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah hal yang baru bisa kita laksanakan. Untuk terakhir Bu Ayu silakan untuk bisa memberikan arahan ataupun apa ya pendapat tanggapan terkait dengan apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, Pak Anang, terima kasih. Mungkin sebagai penutup ya, jadi sekali lagi mungkin mohon maaf nih, titip ke Pak Caca barangkali ya, Pak Caca, eh, untuk pejabat di DPMD, khususnya Kepala Bidang yang menangani untuk penyerahan dana desa, mohon info Pak Caca, ini masih ya, masih Pak Zen ya?
Masih Bu, masih. Oh, masih ya. Baik, mungkin mohon diinfo ya Pak ya ke beliau nanti mengenai bahwa hari ini telah dilaksanakan kegiatan ini dan mungkin kami perlu untuk koordinasi yang lebih intens lagi dalam rangka untuk penyaluran dana desa 2024 ya. Jadi agar nanti informasi-informasi ini dapat segera kita tindak lanjuti apabila ada update-update atau berita terbaru ya, Baik Bu. kendala-kendala gitu terutama. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang kedua, mohon teman-teman ya kerjasamanya sekali lagi di lingkup Pemkab Bekasi, mengingat tahun ini adalah mungkin tahun politik ya, mengingat apa namanya banyak berita-berita yang sedikit-sedikit itu terus dihembuskan atau mungkin menjadi berita yang diviralkan, khususnya ini termasuk dana penyaluran dana desa ini adalah termasuk berita yang sensitif gitu ya apabila terdapat keterlambatan. Nah, untuk itu jangan sampai kita bersama-sama menjaga ya, jangan sampai nanti ada isu-isu negatif mengenai penyaluran dana desa ini. Jangan sampai nanti di desa itu mencuat atau muncul di media gitu ya, ada keterlambatan penyaluran dana desa gitu. Nah, ini tentunya harus kita hindari. Dan untuk itu sekali lagi ini koordinasi perlu sekali kita tingkatkan khususnya di tahun 2024 ini. Itu nanti mohon sekali lagi diinfokan kepada Pak Zen mungkin kita lebih intens itu ya komunikasi di tahun 2024 ini. Ya mungkin itu saja untuk penyaluran-penyalurannya nanti secara teknis ya. Nanti apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala silahkan menghubungi ke KPN Bekasi langsung saja ya supaya nanti apabila ada dapat segera ditindaklanjuti. Mungkin itu saja dari kami teman-teman semuanya dari KPPN baik peserta dari semuanya ya dalam rangka untuk penyaluran dana desa semoga senantiasa sehat semuanya semangat dan insya Allah lancar semuanya amin. Terima kasih Pak Anang saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ayu atas arahan ataupun pendapat terakhir ya disampaikan untuk kesempatan FGD kita pada hari ini. Dan mungkin kalau dari BPKD, Bu Yayah ada hal yang mau disampaikan terakhir untuk acara kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Cukup Pak Anang ya, lagi rapat saja. Ya, baik, baik. Makasih Bu Yayah, karena memang kita di awal tahun memang ada kesibukan-sibukan ya, dan kita kesempatkan memang pada siang hari untuk bisa FGD sehingga nanti tentunya pada kesempatan lain kita akan lebih fokus untuk membahas terkait dengan kendala permasalahan yang menjadi stressing pelaksanaan tugas kita untuk penyaluran TKD dan desa pada tahun 2024 ini. Baik Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan waktu yang sudah berkesempatan untuk bisa hadir memenuhi undangan kami untuk FGD pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi catatan-catatan kita pada siang hari ini bisa kita tidak lanjuti, apa yang bisa kemudian menjadi percepatan proses penyaluran dana desa tahun 2024 Kabupaten Bekasi. Dan harapan kita 2023 yang kita mungkin ini bukan menjadi tujuan utama ya untuk penghargaan yang memang sifatnya mungkin akan lewat ya tahun 2023 bisa kita dapat kembali di tahun 2024. Salah satunya mungkin menjadi kabupaten yang dalam percepatan proses penyaluran jadi yang lebih cepat mungkin kan, atau kemudian juga untuk pagu dananya juga mungkin bisa 100%. Karena harapan kami dengan status desa yang kemarin sudah jelas dari 150 menjadi 109 di tahun 2024 ini tidak menjadi capaian realisasi pagu anggaran yang kemudian sifatnya tidak menjadi catatan 100%. Itu pertama, dan kedua juga semakin kita tingkatkan komunikasi dan sinergi antara kami KPPN, DPMD, dan teman-teman di PPKD ya, nanti apabila ada kendala-kendala bisa kita segera temukan jalan keluarnya.
Sekali lagi untuk waktunya kami banyak mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang tidak berkenan Dewa sekalian, dan mohon dimaafkan, dan dengan ucapan Alhamdulillah alamin, kiranya kami akhiri kegiatan fokus group discussion dan sharing session penyaluran transfer ke daerah khususnya dari Dakdisri dan dana desa tahun 2024 untuk Kabupaten Bekasi. Pada hari ini kita akhiri, dan mudah-mudahan pada kesempatan ke depan di bulan-bulan berikutnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah bisa kita langsung dalam kegiatan tatap muka ya, sehingga lebih intens, tidak terhalang dengan adanya pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga kita lebih fokus untuk membahas hal-hal yang sifatnya harus kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Demikian, terima kasih kepada Bu Hayu, kepada KPPN Bekasi, kemudian Bu Yaya, perwakilan DPKD dan Pak Tokap, dan Mas Caca dari DPMD, dan Pak Wahyu perwakilan desa, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian pejabat di KPPN Bekasi, dan petugas operator untuk Satker penyalur transfer ke daerah khususnya dana desa tahun 2024. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Izin